Perkenalkan, nama saya Rizky Darvan, Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok 1 untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tugas ini kami banyak berterima kasih kepada Bapak Nurul Fadilah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan semua yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang laras dan ragam bahasa. Laras bahasa adalah suatu kesesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakainya, yaitu pengguna tata bahasa dari pengguna harus sesuai dengan kondisi di mana bahasa itu digunakan. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, serta medium pembicara. Mungkin itu saja dari pengertian laras dan ragam bahasa. Selanjutnya akan diperjelas oleh rekan saya tentang jenis-jenisnya dan ciri-cirinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendri Santiadi, asal Prodi Ekonomi Syariah, dan saya perwakilan dari kelompok 1 tugas presentasi Bahasa Indonesia, yang mana akan menjelaskan tentang pengertian laras bahasa dan ragam bahasa, yang mana SPIP 1 tadi telah disampaikan oleh saudara kita, dan saat ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis laras bahasa. Secara umum, ada 2 laras bahasa yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, laras bahasa biasa. Laras bahasa biasa adalah laras bahasa yang sering ditemukan dan digunakan oleh masyarakat luas. Misalnya, laras bahasa yang dipakai dalam bidang hiburan, seperti laras bahasa berita, iklan, dan sebagainya. Dan yang kedua ialah laras bahasa khusus, yang mana pengertian dari laras bahasa khusus ini adalah laras bahasa yang digunakan pada pemakaian ilmiah khusus, seperti laras bahasa ilmiah, sastra, kedokteran, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih penjelasan tentang jenis-jenis laras bahasa dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya juga. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Ragam bahasa formal, juga disebut ragam baku karena penggunaan kata-kata baku ini sangat resmi. Contohnya seperti komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan orang banyak, dan pembicaraan dengan yang dihormati. Yang kedua, ragam seni formal adalah ragam yang memiliki keunikan tersendiri karena mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang tetap, tetapi tidak dilakukan secara konsisten karena seringkali terselip kata-kata yang bisa kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, ragam non-formal. Penggunaan kata-kata baku tidak mutlak, tidak sesuai dengan kaidah yang tepat. Contohnya, saat kita mengobrol santai dengan teman-teman. Mengenai materi laras dan ragam bahasa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang ragam bahasa jika ditinjau dari media penyampaiannya. Itu ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diungkapkan melalui penulisan simbol-simbol yang telah disepakati dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan secara benar. Ciri
Ciri-cirinya yaitu tidak memerlukan teman bicara secara langsung, tidak terikat ruang, waktu, situasi, dan kondisi, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, dan unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Unggulan dari ragam bahasa itu sendiri yaitu yang pertama, informasi yang disajikan sangat dapat dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak terkait ruang dan waktu. Sementara itu, kelemahan dari ragam bahasa yaitu sering terjadi salah pengertian, tidak bisa melakukan koreksi dengan cepat, sehingga diperlukan kesamaan yang lebih besar di saat menulis atau mengetik. Dan yang terakhir, tidak dapat bertatap muka dengan teman bicara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia hendaklah mempelajari dan memperdalam pemahaman kita mengenai bahasa nasional kita sendiri. Gunakanlah laras bahasa pada tempat dan situasi yang tepat sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman di dalam komunikasi yang dapat memicu timbulnya konflik. Pada masa sekarang ini bahasa Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Banyak generasi zaman sekarang yang lebih mengenal istilah-istilah asing dibandingkan dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Ingatlah bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang bangga dengan kebudayaan. Saya dari kelompok 1, perwakilan dari anggota saya yaitu Menri Satriadi, Sinta Rahayu, Rizky Jarpan, Ayu Kumala, Laila Maulida, dan saya sendiri Wahyu Mahendra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.